Oke, sudah terlihat di ini ya, layar teman-teman masing-masing ya. Sudah Ibu. Deh, semoga masih terus semangat meskipun ini malam ya. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas terkait pendahuluan ya, yang isinya latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, kemudian batasan masalah ya. Nah, kemudian ini lanjutannya kita akan bahas terkait tinjauan pustaka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tinjauan pustaka? Atau biasanya juga landasan teori ya. Ada beberapa yang menggunakan babnya adalah landasan teori. Oke, nah menurut Castetter dan Heisler ya, tinjauan pustaka itu berfungsi untuk apa saja ya. Yang pertama, saya mau record dulu. Bentar ya. Oke, untuk yang jadi host, minta tolong bantuannya ya untuk mengadmin teman-temannya, karena jangan susah kalau saya pakai Google Meet untuk keluar masuk untuk adminnya ya. Oke, sebentar. Ini still processing and recording. Oke. Nah, ini menurut Stetter dan Heisler, tinjauan pustaka itu pertama ya, untuk apa? Untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian. Ya, jadi di sini akan diruntut ya sebenarnya akar atau induk ya dari teori yang kalian pakai itu yang melandasi itu apa awalannya gitu. Misalkan kalian belajar terkait CNN ya, CNN itu nanti dia ibunya siapa, kemudian nanti saudaranya siapa. Nah, itu harus dilihat sejarah dari permasalahan penelitiannya ya, yang menunjukkan apa teori-teori sebelumnya gitu. Nah, yang kedua, fungsinya adalah membantu pemilihan cara penelitian atau metode yang kalian gunakan. Nah, dari mana taunya? Ya, tadi kan dari teori ya, sudah dijabarkan gitu. Kemudian nanti apa kelebihan kekurangan dari masing-masing teori sehingga melahirkan penelitian yang akan kalian pakai. Gitu. Kemudian yang ketiga, memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti. Ya. Kemudian ini yang paling penting itu adalah untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-studi terdahulu. Ya, jadi kalau kelebihannya kalian bisa ambil sebagai strength-nya, ya. Misalkan kalian pengen CNN gitu ya, tunjukkan beberapa penelitian ya terkait CNN, misalkan dari segi efektivitasnya. Oh, ternyata dari beberapa penelitian nih efektivitasnya tinggi gitu. Jadi kita ambil kelebihannya. Kalau misalkan kekurangannya kita tambal ya atau kita cover ya kekurangan tersebut sehingga dia lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi kelebihan atau kekurangan dari studi-studi terdahulunya gitu. Kemudian adalah menghindarkan duplikasi yang tidak perlu ya. Jadi ada misalkan ada metodenya apa, kemudian apakah data yang kalian gunakan itu sama dengan penelitian sebelumnya gitu. Oke. Nah, ini bedanya landasan teori dengan hipotesis. Kalau landasan teori itu merupakan satu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan. Ya, berarti landasan berarti itu sebagai tuntunan. Untuk apa? Mengerjakan penelitian lebih lanjut yang nantinya kita akan pakai. Nah, dari teori yang kita gunakan sebagai tuntunan itu akan melahirkan suatu hipotesis ya. Hipotesis itu kan seperti yang kita katakan adalah dugaan awal. Nah, meskipun itu dugaan awal, dugaan tersebut itu tetap harus berdasar
terhadap teori yang sudah ada gitu. Ya, jadi misalkan kita ada suatu teori nih gitu, kemudian ada variabel ya, variabel X ini pengaruhnya akan tinggi terhadap variabel Y gitu. Nah, ketika kita tambahkan variabel X lainnya sejenis gitu, kemungkinan besar efeknya akan tinggi terhadap si Y ini gitu, karena ada teori yang mendasarinya begitu. Ya, jadi tetap hipotesis itu berdasarkan dari teori-teorinya, nggak bisa juga kita langsung asal gitu ya. Gitu. Jadi dari alasan teori itu akan melahirkan suatu hipotesis. Nah, kemudian oke, tinjauan pustaka itu mempunyai arti ada beberapa. Pertama, peninjauan kembali ya, namanya tinjauan pustaka, berarti review ya, meninjau, melihat ulang ya, pustaka-pustaka apa saja yang terkait gitu. Jadi kalau misalkan kita pakainya CNN itu berarti tinjauan pustaka yang nantinya yang tidak relevan itu tidak kita pakai di dalam isi tinjauan pustaka tersebut. Jadi yang relevan ya dengan permasalahan penelitian Anda. Oke, nah untuk sumber-sumber pustakanya ini banyak ya, bisa dari abstrak ya, hasil penelitian, jadi kalian bisa ambil kan di dalam penelitian ya, atau misalkan paling gampang itu kalian lihat penelitian itu dari publikasi ilmiahnya, dari artikel yang termuat di dalam jurnal-jurnal bereputasi. Nah, kalian lihat di bagian abstraknya itu kan ada hasil. Nah, di hasil itu apa metodenya? Nah, sehingga dari metode XXX akan menghasilkan apa. Nah, tadi kan itu menghasilkan suatu teori ya, bahwa dengan menggunakan metode ini dihasilkan suatu nilai sekian. Nah, itu kan nanti melahirkan tinjauan pustaka atau melahirkan alasan teori. Jadi kalian bisa ambil sumber pustakanya dari abstrak hasil penelitian gitu. Kemudian indeks ya, review. Review berarti ya seperti menceritakan kalau review film berarti kan dia kekurangan kelebihannya di mana. Nah, itu bisa kalian ambil sebagai sumber pustaka. Kemudian jurnal ya, ini yang paling sering dipakai. Jadi komposisinya yang ideal itu adalah jurnal 80% dari total daftar pustaka, kemudian sisanya itu seperti buku, kemudian internet, kemudian apa lagi nih, sumber-sumber lainnya itu di angka 20%. Nah, sedangkan dari 100% tadi ya, ya itu 5 terbaru gitu kan ya, sekitar 20% lah boleh yang misalkan tahun-tahun yang lampau ya. Contohnya ketika kalau membahas fisika di bagian hukum Newton itu kan sudah lama ya ditemukannya gitu. Jadi kalian bisa gunakan tahun 1905 ketika si Einstein itu menuliskan teori relativitasnya gitu. Tapi kan ketika kalian itu menyinggung penelitian Einstein yang terbaru ini apa? Oh 2023, berarti yang citasi yang 2023 itu yang bisa kalian masukkan ya. Ya, yang 1905 juga bisa gitu. Karena tadi awalannya pengembangannya itu sampai terakhir itu adalah 2023 gitu. Ya. Kemudian buku referensi ini bisa kalian dari e-book atau bisa kalian baca langsung dari perpustakaan atau library gitu ya. Dan internet boleh misalkan dari BPS, kemudian dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Tuh, jadi jangan pakai Blogspot, Wikipedia gitu. Ya karena apa? Itu kurang, bukan agak kurang ya, sangat kurang untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya untuk sekedar melihat ilmu dasarnya itu boleh, tapi kalau untuk dijadikan sertifikasi itu kurang ya, Blogspot itu. Gitu, karena kebanyakan itu adalah pendapat pribadi gitu. Yang ditambahkan juga sebenarnya ada yang landasan teori umumnya gitu, tapi mereka banyak yang banyak subjektifnya kalau Blogspot ya. Nah, ini tadi ya, ini bisa kalian baca review itu apa dan lain sebagainya ya. Oke. Dan jurnal ini yang sering sekali dipakai kemarin di pertemuan kedua ya, ini sudah dibahas bagaimana cara memilih jurnal baik internasional atau nasional yang baik gitu. Supaya kalian terhindar dari jurnal predator. Nah, ini buku referensi juga ya, boleh buku yang
chapter atau buku fullnya itu boleh silakan. Nah, nanti kan disesuaikan saja. Kalau misalkan ke Mendeley, buku chapter sama full book itu beda ya. Tinggal diisi nanti informasi yang diminta kalau kalian inputkan secara menggunakan Mendeley gitu ya. Untuk pencarian pustaka, ini kalian bisa lakukan secara manual ya dengan mengunjungi perpustakaan atau bisa ke tempat-tempat sumber informasi ya PS, kemudian nanti misalkan Badan Meteorologi dan lain sebagainya ya. Gitu. Kalau online bisa kalian cari lewat Google ataupun Scopus. Gitu. Nah ini yang paling sering digunakan itu adalah APA-Style atau IEEE ya gitu. Ya, yang paling gampang sih memang menggunakan IEEE ya. Tapi nanti disesuaikan. Nanti ada di slide selanjutnya apa bedanya kita menggunakan style apa dan menggunakan style IEEE gitu atau IEEE gitu. Nah, kalau apa style itu agak rumit ya, agak susah gitu. Kalau untuk yang IEEE itu kan kita bisa meletakkan di akhir nih, misalkan kata apa atau kalimat apa gitu. Kemudian citasnya dari mana? Langsung kita katakan di belakang gitu. Jadi misalkan dalam algoritma mesin learning itu ada 3, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement gitu. Nah, itu nanti kalian bisa citasi di akhir kalimat itu. Itu gampangnya kalau menggunakan style dari IEEE. Nah, kalau untuk style apa American Psychological Association, ya ini yang ketujuh ya yang terbaru itu. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan apa nama akhir dan tahun. Misalkan tadi teorinya sekian. Ya, oh ya jangan lupa diparafrase ya. Jadi ketika kalian itu mensitasi, ya sebaiknya itu diparafrase untuk menghindari adanya kemiripan di Turnitin ya. Meskipun sebenarnya dalam merujuk itu atau mensitasi ada 2 jenis ya, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi ya kalau baiknya kalian secara tidak langsung alias di parafrase. Jadi ubah kalimatnya tapi maknanya itu tetap sama gitu. Nah, untuk apa style itu menggunakan nama akhir dan tahun. Misalkan tadi ya size data merupakan bla 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 gitu ya. Kemudian dalam kurung misalkan itu dikarang oleh misalkan Raden Wijaya, berarti Wijaya, tahun diterbitkannya berapa. Itu kalau menggunakan style. Kemudian kalau 2 pengarang itu dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua pengarang tersebut. Ya misalkan tadi Raden Wijaya dan siapa? Solehuddin Harahap gitu ya. Berarti yang dipakai Wijaya dan Harahap, tahunnya. Gitu. Kemudian kalau tiga ya berarti ya orang pertama, nama akhir orang pertama, nama akhir orang kedua, dan nama belakang orang ketiga, terus tahun. Kalau 3 pengarang atau lebih, tadi kalau 3 itu langsung pakai et al ya, 3 pengarang atau lebih ya, berarti pakai orang pertama, kemudian et al. Kalau 1, tadi hanya nama akhir dan tahun. Kalau 2 orang, berarti menyebutkan nama akhir kedua pengarang tersebut, kemudian tahun diterbitkannya si artikel tersebut. Kemudian kalau 3 pengarang atau lebih, dia menggunakan DKK atau et al. DKK itu kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, kalau artikelnya dalam Inggris berarti menggunakan et al. Nah, ini tadi masih style yang apa ya? Tuh. Nah, penulis yang tulisannya diacu dalam uraian itu hanya disebutkan nama akhirnya saja. Dan kalau lebih dari 2, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan DKK atau et al. Ya, tapi jangan khawatir meskipun kalian nanti menuliskan paper ada 6 orang, gitu ya. Kemudian nama pengarangnya itu disebutkan karena kan lebih dari 3, berarti yang orang kedua sampai ke-6 kan tidak disebutkan. Tapi ketika nanti kalian itu punya namanya akun Google Scholar itu tetap terdeteksi bahwa citasi
yang orang lain gunakan itu menggunakan artikel kalian, meskipun di bagian akhir yang seperti ini itu bukan nama kalian karena bukan kalian orang pertamanya, ya. Kita terdeteksi karena kan itu satu kesatuan di dalam paper itu. Nah, ini kalau misalkan menggunakan sel apa ya, jadi ini menurut Calvin, ya berarti papernya tahun 1978 isinya apa? Gitu. Kemudian ini bisa menyebutkan tanpa menurut siapanya, tapi langsung ke topiknya. Pirolisis ampas tebu, ya dalam kurung Ottman dan Firestone menghasilkan bla bla bla, gitu ya. Jadi ini nama dan tahunnya ini disebutkan tanpa menggunakan kalimat menurut ini, berdasarkan ini, gitu. Jadi natural, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga, ini bensin dapat dibuat dari metanol, ya berarti menurut Meisel dan DKK, ya apa? Dari metanol sekian-sekian yang membuat tulisan pada contoh C berjumlah 4 orang, ya. Kenapa ada ini? Karena dia ada 4 orang sehingga yang ditulis itu hanya Meisel dan tahun diterbitkannya artikel ilmiah tersebut. Gitu. Oke, nah untuk mengutip itu ada 2 cara ya kalau dia kurang dari 40 kata dan lebih dari 40 kata, ya. Oke, ini kalau kurang dari 40 kata. Nama pengarang itu disebut dalam teks secara terpadu, ya. Subronto 1998 menyimpulkan ini ada tanda petiknya, gitu. Ya, ini kutipan langsung, artinya tidak kalian parafrase dan dan kalimatnya itu kurang dari 40 kata. Jadi ini tanpa diparafrase sehingga kutipannya langsung, ya. Jumlahnya kurang dari 40 kata, gitu, ya. Atau ini, nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Nomor halaman ini terkadang ada, kadang-kadang enggak ya. Tapi yang sering adalah nama belakang dan tahun. Ya, kesimpulan dari penelitian ini adalah apa? Ya, ini tanda petikan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Ya, baru di belakangnya dimensinya Subronto 1990. Nah, jadi kalian bisa lihat ya perbedaannya kalau dia nama pengarangnya di depan ini ya, dia itu tidak dituliskan lagi ya di seperti ini. Ya tidak komanya tidak dipisahkan koma, tapi kalau di belakang itu dipisahkan oleh oke. Nah, bagaimana Bu kalau kutipannya langsung dan lebih dari 40 kata? 40 atau lebih ya. Berarti kalian buat ini ya ini kan satu tab ya ke belakang ke dalam, tapi ini tidak di sini ya. Baris keduanya tetap sejajar dengan yang ini. Ya, ini kutipan langsung 40 kata atau lebih begitu. Ini kalau stylenya up. Yang lebih gampang adalah style IEEE gitu. Jadi kalian udah parafraso gitu. Kemudian nanti di belakang tinggal mention saja dia itu terdiri dari berapa pengarang. Gitu. Ya. Ini contoh-contohnya nanti kalian bisa pelajari dari yang 40 kata ataupun yang lebih ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan yang dikutip orangnya itu memiliki gelar kesarjanaan ya. Nah, untuk gelar kesarjanaan atau derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan, misalkan dokter atau misalkan MSI. Jadi hanya nama depan dan nama belakang saja gitu. Tetap sih nama depannya ditulis tapi ketika muncul dalam citasi ataupun data pusaka itu tidak terus secara lengkap. Tapi untuk mengisi datanya tetap kalau ada 3 nama berarti kan ada first name, middle name, sama last name gitu. Ya, meskipun yang muncul itu selalu last name gitu. Kenapa? Karena ini kita mengikuti sistem yang ada di Eropa kan pakai nama keluarga ya belakang gitu. Jadi bisa jadi pengarangnya itu adalah dari keluarga yang sama, misalkan Edward Colin ya berarti nama keluarga Colin. Nanti ada saudaranya. Terus John Colin gitu. Berarti ada Colin, koma ini, kemudian setelah kedua Colin, koma ini. Menunjukkan bahwa ada kontribusi dari nama belakang familinya
gitu. Nah ini ya, ini kalau online. Nah ini sebenarnya kalian tidak perlu pusingkan ketika sudah menggunakan tools ya. Jadi ini kalian tinggal isi data-datanya, kemudian nanti secara otomatis dia akan mengenerate tergantung aturannya kalian pakai apa, IEEE atau Vancouver, banyak ya jenis-jenis stylenya gitu. Ya, kalau dia situs FTP ya maka akan contohnya ini Johnson, P. Kalau www. Ya ini yang situsnya www. Ini kalau HTTP ya atau FTP ya, FTP sorry, FTP ini ya. Terus juga HTTP ya, pakai format ini. Kalau www. Berarti ini. Sorry. FTP ini kalau HTTP itu mengandung www. Ya. Jadi kalau ada HTTP pakainya ini. Ya, kalau email ini jarang sekali sih sekarang pakai email ya. Gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian menggunakan email, saya rasa untuk sekarang nggak pernah lagi ada untuk relasi lewat email untuk suatu citasi. Kenapa? Karena di email itu sudah bukan untuk berbalas pesan ya, tapi lebih ke arah mengirimkan file gitu, pemberitahuan. Jadi tidak untuk berkomunikasi detail ya terkait ilmu dan lain sebagainya gitu, bukan dalam percakapan gitu maksudnya ya. Nah ini adalah style yang diakui oleh dunia internasional ya. Ini ada kolom style standar dan kepanjangannya ya. Yang paling sering dipakai adalah AMPA dan IEEE ya. Ada juga yang pakai ini AMA ya. Nah, kenapa sih Bu kita pakai itu? Nah, kita lihat di sini. Kalau untuk apa ya, ini untuk bidang ilmu psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, sistem informasi. Ini banyak menggunakan style apa. Nah, kita ranahnya di IT gitu. Berarti dia masuk ke teknologi yaitu IEEE. Ya, gitu. Kalau misalkan kesehatan ini ya, ini masuknya ke Vancouver gitu. Jadi ketika di Mendeley kalian bisa pilih stylenya adalah Vancouver. Gitu. Ya. Oke, nah untuk ada dua gaya yang sering pakai tadi ya, kata ada yang menggunakan Harvard itu yang ini dari apa, Chicago ya, Go sama Turabian. Vancouver itu salah satu adalah IEEE ya. Gitu. Sebenarnya Vancouver ini ada indukannya banyak gitu ya, tapi Vancouver ada jenisnya ini. IEEE ada yang Vancouver murni gitu. Ya, kalau Vancouver ini dan anakannya ini menggunakan ya sumber citasnya adalah author sama number gitu. Kalau ini author sama date atau tanggal atau tahun ya lebih gampang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait tinjauan pustaka ini? Tidak. Oke. Nah, saya mau periksa tugas yang latar bab 1 ya. Ada yang mau jadi volunteer? Mau saya ini kan koreksi supaya nanti ini paham, oh salahnya di sini. Jadi secara bisa jadikan koreksian bersama gitu. Oh, Ada? saya itu belum. Fatir. Oke, Iya, Fatir. kemarin saya kirimnya file PDF sama ininya Bu, dari add-on latex, PDF latex sama PDF di Bu. Oke, bentar ya saya. Ya. Saya periksa bab 1 karena setelah ini nanti kalian lanjutkan untuk tugas bab kedua ya. Supaya nanti dicicil dari awal ya. Oke, ini saya lihat ya. Oke, judul dari Fatir itu adalah penerapan teorema Perron-Frobenius serta analisis rantai Markov ergodik untuk penentuan probabilitas stasioner. Studi kasus inflasi di Indonesia Januari 2003 sampai Desember 2023, berarti 20 tahun ya. Apa teorema Perron? Oke, kita lihat. Nanti kita koreksi bersama ya.
Fluktuasi daya beli suatu paragraf pertama kita setujui bahwa kita akan membicarakan terkait pengapa pemilihan topik ya atau objeknya dulu gitu. Objeknya kemudian fakta-fakta yang melatar belakangi kenapa memilih objek ini sebagai topik untuk dilakukan atau dikerjakan. Kan judulnya tadi apa? Rantai probabilitas stasioner ya. Inflasi ya, berarti kan nanti objeknya adalah inflasi. Gitu. Fluktuasi daya beli suatu mata uang sangat berpengaruh dalam stabilitas ekonomi di seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Dalam lingkup ekonomi makro, inflasi dijadikan tolak ukur. Dikenal sebagai tendensi. Meskipun inflasi ini harus ada ini ya spasi ya, khawatir setelah titik. Meskipun inflasi merupakan satu lonjakan harga identik, ini kan katanya meskipun ya, meskipun itu harusnya jangan belum selesai meskipun jadi apa gitu. Jadi ini agak terpotong ya. Meskipun bla 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 bla, koma apa lawannya gitu. Kan itu harus kalimat majemuk tingkat. Ya, meskipun inflasi merupakan sebuah lonjakan harga dan identik dengan penurunan daya beli mata uang, berarti koma gitu. Nah, berarti nilainya akan naik atau turun secara konstan gitu. Objeknya besaran inflasi tidak berubah baik turun naik maupun turun. Oke, berasal dari website BI. Di sini kembali bidang penawaran pemasaran. Oke. Nah, ini ditunjukkan ya tadi kan data inflasi tahun 2000 sampai 2023 dari website Bank Indonesia ya. Nah, harusnya di sini sebelum kalimat terdapat beberapa faktor itu tunjukkan nilai inflasi terakhir itu di angka berapa. Ya. Itu untuk mendasari oh ternyata benar nih Indonesia ini inflasinya sudah sekian persen gitu. Maka kenapa harus kita bahas nih permasalahan inflasi gitu. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam terjadi inflasi. Yaitu gitu ya, terusnya jangan berhenti. Faktor yang berperan dalam terjadi inflasi yaitu pengaruh primer dan pengaruh sekunder. Ya, karena kan kalau primer pasangannya sekunder ya. Dari bidang penawaran, pemasaran ekspektasi. Itu sepertinya ya pelaku ekonomi. Nah, sorry. Tadi kan ini inflasi di Indonesia ya. Nah, berarti bawa dulu permasalahan ke umum dulu, Fatir. Jadi, permasalahan di global, inflasi itu trennya bagaimana? Kemudian tren dunia bagaimana? Kemudian masuk ke Asia, gitu. Baru ke ASEAN, kemudian menyempit ke Indonesia, gitu. Jadi, kita tahu, ternyata memang sebagian besar tuh inflasi dialami oleh seluruh negara dunia, gitu. Yang paling besar, misalkan ambil contoh, Asia. Asia nanti, untuk Asia Tenggara, itu siapa nih inflasi tertinggi gitu. Jadi kita punya reason atau suatu pegangan kenapa memilih inflasi di Indonesia, kenapa bukan inflasi di Malaysia ya. Terlepas dari kita itu adalah warga negara Indonesia gitu ya. Itu kalau secara by datanya gitu. Gitu. Oke. Hambatan. Dibutuhkan model stokastik. Nah, di sini kurang dijabarkan lebih spesifik ya. Permasalahan selain model yang kurang presisi. Jadi ini hanya disoroti dari segi model yang kurang presisi. Sebutkan lagi, ya elaborasi lagi, dua permasalahan yang mendasari topik inflasi ini akan diangkat dari kacamata sains data gitu. Kalau dari kacamata ekonomi kan misalnya banyak ya gitu. Jadi dari kacamata si sains data itu. Jadi kita sudah merujuk bahwa kita itu akan menelaah dalam lingkup sains data, bukan dari ekonomi, sosiologi dan sebagainya, ya. Model stokastik, bukan lagi, ya ini nggak apa-apa, ada model stokastik, tapi disebutkan lagi ini kan stokastik itu jabaran dari presisi tadi ya, gitu.
Ditambahkan lagi ya Fatir ya. Sendiri ini apa nih? Rantai Markov sendiri ber-B. Nah, terpotong ini kalimatnya. Itu makanya saya tambahin di ini Bu, di ini kan masih di apa namanya di harusnya ngobrol dua kan Bu. Satunya yang dari apa namanya yang dari Atek sama satu lagi saya sebelumnya kerjaan di Word Bu. Terus saya ini PDF. Ini ya. Iya. Terus potong Bu. Ini juga dipotong ya. Nah, tadi ya untuk paragraf kedua ini kurang dijabarkan lebih detail permasalahan yang menyangkut topik ini ya, gitu dari segi atau kacamata size datanya. Gitu. Ini ya sampai berarti kalau misalnya SMP dengan memberikan batasan paragraf ketiga itu berbicara terkait penelitian ya. Ini penelitiannya mana? Saya udah nyari beberapa penelitian, tapi penelitiannya itu kebetulan nggak pakai model yang sesuai dengan metode yang saya pakai, Bu. Malah dia kebanyakan pakai analisis deret waktu, Bu. Nah, nggak apa-apa, dimasukkan. Nanti kan itu tunjukkan kekurangannya gitu, bahwa memang sebagian besar sih menggunakan deret waktu gitu ya, sehingga kekurangannya ini gitu ya. Tunjukkan 3 penelitian yang berbicara terkait inflasi gitu. Tapi kalau di ininya, Bu, itu kan sebelumnya kan saya udah nyebutin kelebihan model stokastik timbang deterministik yang lebih ke arah deret waktu. Itu untuk kelebihan dan kekurangan yang deret waktu sendiri ketimbang yang stokastik itu berdasarkan saya analisis sendiri dari jurnal yang saya baca atau harus ada berdasarkan by datanya, Bu? Dua-duanya dari jurnal sama by data. Di jurnalnya ada nggak ini penelitian tersebut? Kalau tidak ada, berarti cari yang sejenis itu seperti deret waktu tadi gitu. Kemudian oh ternyata kalau menggunakan deret waktu kurang presisi nih gitu. Jadi pendekatan lain ya dengan menggunakan rantai Markov gitu. Nah, jadi harus dijabarkan dulu permasalahannya ya. Permasalahan tadi misalkan deret waktu nih ya, di sini harus belum muncul kan selain statistik ya, random di dalamnya. Nah, ini masih stokastik, ini lebih presisi. Nah, turunannya adalah karena dia belum memiliki teracak ya gitu. Ditambahkan lagi apalagi selain lebih presisi gitu permasalahannya. Itu jadi hanya satu yang kita hadapi permasalahan tersebut. Nah, ini lebih lanjut model stokastik digunakan adalah rantai Markov. Saya rasa banyak pada kejadian sekarang bukan kejadian masa lalu. Nah, ini ditunjukkan penelitian ya. Ini belum terlihat penelitiannya. Baru nanti di paragraf 4 di awalannya ini untuk mengcover atau untuk menutupi kekurangan dari penelitian sebelumnya, maka digunakanlah penelitian apa gitu, menggunakan metode ini pada objek data ini gitu. Kemudian baru Fatir bilang agar penelitian terfokus gitu. Boleh, jadi di situ. Jadi ditunjukkan dulu metodenya apa ya. Untuk mengcover penelitian sebelumnya yang kurang presisi gitu. Tunjukkan tujuannya apa di dalam ini. Ya tadi untuk menanggulangi atau untuk memperbaiki penelitian sebelumnya terkait bla bla bla, peneliti
peneliti berkeinginan atau peneliti memiliki sudut pandang ya menggunakan metode lain yaitu metode XXX ya. Metode XXX dikenal gitu, memiliki keunggulan dari segi apa. Tapi secara umum, jangan secara detail, karena nanti bisa kalian jelaskan di dalam si tinjauan pustakanya. Oke. Oh ya, catatan. Di dalam tinjauan pustaka itu kan tadi ada namanya landasan teori, ya enggak? Nah, jadi yang paling mudah kalian adalah tadi untuk tinjauan pustakanya kan ada subbabnya ya. Subbabnya adalah tinjauan pustaka, subbabnya itu adalah teritori apa yang melandasi penelitian kalian gitu. Nah, bisa kalian ambil keywordnya itu dari judulnya. Misalkan kalau Fatir tadi judulnya adalah apa tadi? Penerapan teorema Perron-Frobenius serta analisis rantai Markov ergodik untuk penentuan probabilitas stasioner. Berarti teori yang bisa digunakan itu adalah teorema Perron-Frobenius ya pertama. Kemudian analisis rantai Markov ergodik gitu. Nah, kemudian probabilitas stasioner. Kemudian terakhir itu adalah inflasi ya. Nah, tadi ada beberapa kan subbabnya gitu. Nah, di setiap subbab itu isinya ya, jangan lupa pertama definisinya. Misalkan yang saya tunjukkan ya. Subbabnya adalah teorema Perron-Frobenius ya. Subbab pertama. Kemudian kalian jabarkan apa definisi atau pengertian ya. Tapi jangan juga digunakan istilah ya, hindari kalimat istilah. Misalkan teori perbandingan adalah gitu, teorema Perron-Frobenius merupakan gitu. Jadi gunakan kalimat lain, misalkan teorema Perron-Frobenius dikenal sebagai bla gitu. Jadi kan itu tidak menggunakan adalah atau merupakan. Nah, sudah nih masuk nih definisinya satu kalimat atau dua kalimat gitu. Nanti yang kedua itu berbicara terkait pembagiannya atau asal pembagian ya, misalkan macamnya atau misalkan klasifikasinya. Pokoknya dia penjabaran lebih detail dari teorema Perron-Frobenius. Yang ketiga itu membicarakan terkait penelitian terdahulu ya untuk teorema Perron-Frobenius. Bisa kalian buat dalam bentuk tabel seperti tugas yang pertama ya, review. Misalkan dilakukan oleh siapa, metodenya apa, ya hasilnya apa. Jadi nanti bisa dimasukkan dalam bentuk tabel 3 penelitian saja terkait subbab tersebut. Dilakukan itu dengan alur yang sama untuk subbab yang selanjutnya gitu. Jadi kadang ada yang membuat tinjauan pustaka itu subbab pertama itu penelitian terdahulu dari semua subbab gitu. Dari semua alasan teori itu kan agak malah bingung ya, lebih baik kalian buat subbabnya ada berapa nih? Oh, ada 5. Ya udah nanti setiap 5 subbab tadi dijabarkan. Ada definisi, ada macam atau klasifikasi, kemudian ada penelitian terdahulu gitu. Nah, review dari penelitian terdahulunya. Seperti tugas yang pertama itu gitu. Ya, lakukan cara yang sama untuk subbab yang lainnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Hmm? Kalau tadi kan ini kan tadi sempat nyinggung perdalam lagi di bagian sains datanya ya, Bu. Berarti ini lebih ke arah prediksinya itu ya, tentang prediksi-prediksi. Ya. Peramalan-peramalan itu lebih ditekankan lagi. Iya. Kemudian untuk diperbolehkan baca jurnal, kebetulan ini kan saya mirip-mirip bersinggungan sama daerah waktu. Untuk dibandingkan dengan model stokastik itu apakah boleh menurut dengan kata-kata yang sedikit subjektif seperti menurut peneliti gitu, apa diperbolehkan, Bu? Boleh. Tadi kan ini ada kan yang cara merujuk citasi tadi menurut ini atau berdasarkan penelitian ya. Itu sebenarnya lebih cocok kalau berdasarkan penelitian dilakukan oleh gitu. Atau menurut teori
ini gitu. Memang kalau menurut si ini gitu ya, itu memang agak subjektif sih. Lebih amannya menurut penelitian atau berdasarkan hasil penelitian gitu. Ya, karena kan memang inflasi ini kan bisa dilihat dari kacamata ekonomi, pendidikan, dan sebagainya kayak jadi kita memasukkannya di paragraf kedua ya, biar lebih gampang. Atau paragraf satu juga bisa sebenarnya. Atau misalkan di paragraf 2 kalian jabarkan permasalahannya yang dihadapi di bidang sains data itu apa sih gitu. Ya, di inflasi ini gitu. Kenapa harus banget diselesaikan gitu. Untuk ilmuwan sains data. Sehingga paragraf ketiga itu berbicara terkait penelitian terdahulu gitu yang tidak bisa mengcover ya hasil yang baik. Sehingga di paragraf keempat ya itu adalah untuk menutupi kekurangan atau bisa kalian ulangi penelitian yang nilainya bagus gitu. Ya, saya bagus, kelebihannya kalian istilahnya tiru gitu. Karena bagus nih gitu, hasilnya selalu di atas 50%, maka peneliti mencoba menggunakan metode tersebut di penelitian ini dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang sekian gitu. Ada data yang digunakan, jabarkan dulu ya gitu, jabarkan biar tertarik nih, oh datanya banyak juga ya 20 tahun gitu. Tapi tidak perlu ditelurkan secara jelas gitu ya, karena kan untuk data itu nanti ada di bagian subbab ketiga ya, di bagian metode, jenis data dan sebagainya. Jadi secara umum aja kasarnya gitu. Dan tujuannya juga secara umum gitu. Mau apa sih sebenarnya tujuan utamanya gitu. Karena tujuan spesifik ada di subbab selanjutnya gitu. Gitu ya Fatir ya. Yang lainnya ada yang bertanyakan? Tidak. Oke. Bosan, bagaimana bentuk matriks peluang transisi? Bagaimana peluang stasioner? Oke. Nomor 3 ini terkesan belum di apa ya, jawabannya itu tidak menjelaskan. Jadi mana yang diperkirakan paling dominan ini gitu. Bisa aja kan saya jawab itu selesai gitu. Jadi diperbaiki lagi kalimatnya supaya ketika ini paling dominan itu menimbulkan jawaban kenapanya, why gitu. Ya. Ini dari vektor, ini mana step, kalau misalkan mana step, ya berarti saya pilih step ini, udah selesai kan. Nggak harus saya analisis gitu. Nah, cari kalimat yang ke arah analisis gitu Fatir. Ya, itu alasan, mengapa gitu. Ya, berarti vektor peluang inflasi yang diperoleh, mana step yang diperagakan penelitian pada jangka panjang, dan kenapa alasannya. Atau dibuat singkat aja lah gitu, dirangkai. Yang jawabannya adalah analisis. Terus ini ya untuk semuanya kalau rumusan masalah itu yang terukur gitu. Jangan misalkan mengetahui gitu, itu kan kurang terukur. Kalau mengetahui ya udah saya tahu, udah saya tinggalkan gitu. Mengingat sudah gitu. Kalau menganalisis kan berarti kita mencari tahu insight-nya apa, kenapa gitu ya. Oke, untuk tujuan itu menjawab dari rumusan masalah. Nah ini nih, jangan pakai mengetahui ya. Mengetahui. Kalau misalkan ada 2 tujuan di dalam satu kalimat, cari tujuan yang paling tinggi. Ya, mengetahui dan membentuk, berarti lebih tinggi membentuk. Ya udah kita pakai membentuk saja gitu. Karena ketika kita sudah membentuk, otomatis yang remember, kemudian knowing itu sudah ada di dalam si tujuan membentuk itu. Jadi kan gunakan taksonomi Bloom ya, yang kemarin itu yang misalkan kita sudah mencapai CRIT ya, itu berarti ya dari segi desain, analisis itu sudah tercapai. Jadi kalau kita sudah sampai ke atas, yang bawah itu tercapai. Jadi gunakan yang kata kerja paling tinggi. Ya. Nomor 3, mengetahui juga ya. Nomor 2, diperoleh pemahaman.
Ini juga kurang terukur. Bagaimana cara mengukur pemahaman gitu? Apakah dengan nilai, scoring, kan gitu kan kalau tes gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi tinjauan pustaka? Oke, kalau tidak ada, nanti silakan. Kalau misalkan kalian mau perbaiki, ya, bab 1, silakan diperbaiki, tapi waktunya tetap sama. Nanti ini kan saya setting 6 hari ya, 7 hari ya, 7 kali 20. Ini kan hari Jumat. Ya, Jumat berarti Jumat depan dikumpulkan ya. Ini untuk tugas materi tinjauan pustaka. Ya, kalau misalkan kalian memperbaiki bab 1 silakan, tapi tidak ada penambahan waktu. Bu, misalkan kan mau memperbaiki bab 1 Bu gitu. Sedangkan tinjauan pustaka udah 7 hari, berarti ditambah 2 hari atau 3 hari nggak bisa. Tetap bab 1 ya, kalau mau diperbaiki silakan diperbaiki. Ya, tetap waktunya adalah 1 minggu gitu. Tidak ada tambahan waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ini saya posting di Google Classroom ya. Tugasnya adalah membuat tinjauan pustaka dari topik yang akan Anda gunakan dalam tugas besar metode penelitian ini. Baik, kalau begitu tidak ada pertanyaan, saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih, maaf ya menggantinya di malam hari di waktu yang mungkin di ujung weekday ya. Jadi kalian kalau istirahat boleh langsung istirahat. Saya akhiri, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.